Yes, mantap. Ini dia hasil timnas Indonesia versus Australia tadi malam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Bikin bangga, gokil. Indonesia tahan imbang negara monster yang langganan lolos Piala Dunia Australia 0-0. Indonesia berhasil menahan imbang saat melawan Australia yang ranking FIFA-nya jauh di atas kita, yaitu ranking 24 sedunia. Penampilan Maarten Paes menyelamatkan 3 bola dan dapat dikatakan clean sheet saat melawan Australia semalam. Lalu ada bek perkasa kita Jay Idzas, Rizky Ridho, dan Justin Hubner yang keluarkan kualitas bertahan kelas Eropanya. Dan ada juga Calvin Verdon, pemain gelandang yang merangkap juga sebagai bek kiri grade A kelas Eropa ini menjadi man of the match malam ini. Karena berhasil beberapa kali menyelamatkan bola yang sudah dibawa mendekati gawang Maarten Paes oleh pemain Australia. Kabarnya Sintayong sengaja menahan imbang dan memakai formasi 5 back menutup agar Australia tidak bisa memboboli timnas Indonesia. Sintayong sengaja menahan imbang karena masih ingin melihat potensi lawan dan mengamati. Lalu membuat strategi mematikan kelas dunia yang akan dipakai oleh Sintayong saat melawan Australia lagi nanti pada leg kedua. Pastikan kalian simak terus beritanya sampai habis, begini jalan pertandingannya. Wow, kejutan besar dari Sintayong. Usai menahan imbang dari Australia kemarin malam, Sintayong sadar kekurangan pemain lini depan murni striker. Langsung panggil dan datangkan Mauro Zilstra, striker grade A kelas Eropa yang sudah bermain di liga tertinggi Belanda. Mauro Zilstra menerima panggilan Sintayong untuk membela timnas Indonesia dan sudah mengirim berkas-berkas ke PSSI untuk segera diproses. Kabarnya Mauro Zilstra akan terbang ke Indonesia pada bulan September ini dan langsung akan menjalani proses naturalisasi sumpah WNI untuk dapat membela timnas Indonesia. Langsung akan bermain membela timnas Indonesia melawan Bahrain pada bulan Oktober nanti di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Fans timnas Indonesia langsung gembira dan pesta pora karena kedatangan striker grade A kelas Eropa untuk timnas Indonesia. Ini dia penjelasan lanjutnya. Mantap! Kali ini ada kejutan dan hadiah besar dari PSSI. Erick Thohir langsung beri kabar bahagia bahwa Ole Romenyi dan Kevin Dix sudah kirim berkas-berkasnya ke PSSI dan akan segera dinaturalisasi sumpah WNI bulan ini. Dikabarkan bahwa Ole Romenyi striker grade A elite kelas Eropa dan juga Kevin Dix pemain back gelandang grade A plus elite Eropa yang sering kali berduel dengan Kevin De Bruyne di Manchester City akan terbang ke Indonesia bulan September ini dan akan memenuhi panggilan timnas Indonesia untuk bisa membela timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga melawan Bahrain dan Cina. Itu jadi harapanku sekarang. Tetapi memang kabarnya susul Kevin Dix ke Denmark, Ole Romenyi bawa koper banyak, kode keras naturalisasi barengan biar kompak. Sintayong langsung bahagia dan kegirangan karena kedatangan striker grade A dan back gelandang grade A yang kelasnya sudah melebihi rata-rata pemain Eropa. Begini kata Sintayong saat mendengar kejutan dari PSSI ini. Yes, sudah resmi. Erick Thohir bongkar rahasia negara. Mes Hilgers back grade A papan atas di Liga Eropa. Dan juga Liano Reijnders, pemain yang bisa dimainkan di 9 posisi memiliki kualitas grade A kelas Eropa ini, akan dinaturalisasi nanti siang tanggal 11 September 2024 dan akan menjalani sumpah WNI untuk resmi menjadi warga negara Indonesia.
Lalu Erick Thohir juga mengkonfirmasi bahwa Mas Hilgers dan Eliano Reijnders akan bermain debut membela timnas Indonesia pada saat melawan Bahrain di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Oktober nanti. Ini jadi harapan saya saat ini. Tetapi memang kabarnya Erick Thohir bocorkan proses naturalisasi Eliano dan Mas Hilgers, Menpora dan Presiden sudah tanda tangan. Gila nih, Bung Toel malah nggak terima dan marah-marah, ngomel gak jelas. Bikin tanggapan negatif dan caci maki PSSI juga Shin Tae-yong. Karena nggak terima Indonesia banyak mendapat kabar baik dan pemain-pemain berkualitas untuk timnas Indonesia. Kira-kira enaknya kita apain ya Bung Toel satu ini? Dasar nggak berguna di Indonesia. Begini penjelasan lanjutnya. Gokil, Maarten Paes ukir clean sheet dan menjadi maestro timnas Indonesia saat melawan Australia tadi malam. Ini akan menjadi sejarah bagi timnas Indonesia karena memiliki kiper grade A elite Amerika yang kelasnya sudah mendunia. Bahkan Messi pun mengakui kehebatan dari Maarten Paes dan seringkali tendangan Messi pun ditepis oleh Maarten Paes. Shin Tae-yong langsung bangga karena dia dapat memimpin tim dengan baik. FIFA ternyata melihat pertandingan semalam bersama Erick Thohir dan langsung memberi Maarten Paes penghargaan kiper terbaik di timnas se-Asia. Dan juga memberi uang sebesar 1 miliar untuk Maarten Paes. Ini jadi harapanku sekarang. Tetapi memang kabarnya Maarten Paes ukir clean sheet saat timnas Indonesia versus Australia. Shin Tae-yong bangga. Dia memimpin tim dengan baik. Begini tanggapan Maarten Paes saat mendapat penghargaan dari FIFA. Pastikan kalian simak beritanya sampai habis. Bikin ngakak. Publik supporter Australia marah-marah dan tidak terima, langsung acak-acak dan mau bakar rumah pelatih Australia. Karena timnya gagal mengalahkan Indonesia yang rank FIFA-nya 133 jauh di bawah Australia. Kabarnya Australia langsung pecat pelatih timnas Australia sekarang yaitu Graham Arnold karena tidak bisa membawa Australia mengalahkan Indonesia. Shin Tae-yong dan Erick Thohir ketawa berdua di pojokan sambil gembira melihat hal tersebut. Ini jadi harapanku sekarang. Tetapi memang kabarnya netizen Australia marah-marah setelah timnya gagal kalahkan timnas Indonesia lawan rank 133 no goal, langsung pecat pelatih. Graham Arnold, pelatih Australia, langsung nangis karena dihujat dan dibully oleh netizen Australia. Begini komentar Graham Arnold seusai gagal menang lawan Indonesia. Yes, kabar baik. Pelatih Australia Graham Arnold akui Australia pusing dan kena mental. Ketar-ketir karena diacak-acak formasinya oleh timnas Indonesia semalam. Australia tidak kuat. Langsung minta Presiden FIFA untuk undur diri dari kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga ini. Ini jadi harapan saya sekarang. Tetapi memang kabarnya Graham Arnold akui Australia pusing hadapi Maarten Paes di gawang timnas Indonesia. Sudah undur diri saja dari Piala Dunia 2026, tidak akan bisa menang juga melawan King Indo. Publik timnas Indonesia dibikin full senyum karena Australia kena mental. Langsung bikin pesta di IKN dekat patung Garuda yang baru saja dibuat untuk merayakan kemenangan ini. Begini penjelasan lebih detailnya. Wow, mantap! Amerika Serikat langsung puji dan sanjung timnas Indonesia karena dapat mengimbangi menahan saat melawan Australia. FIFA langsung beri penghargaan poin lebih untuk timnas Indonesia karena berhasil menahan imbang Australia. Lionel Messi ternyata menyaksikan pertandingan semalam bersama Presiden FIFA untuk menonton temannya, yaitu Maarten Paes yang tampil memukau di pertandingan semalam.
Messi langsung salaman dan peluk Maarten Paes karena Indonesia tampil gemilang. Messi pun mengakui bahwa timnas Indonesia sekarang adalah tim yang kuat dan patut diwaspadai menjadi monster di Piala Dunia 2026. Ini jadi harapanku saat ini. Tetapi memang kabarnya sanjungan media Amerika Serikat untuk timnas Indonesia saat tahan Australia. Messi langsung tawarkan Maarten Paes untuk pindah ke Inter Miami dan duet bersama Lionel Messi di Liga Amerika musim depan. Kira-kira bagaimana ya tanggapan Maarten Paes soal ini? Begini komentar Paes saat ditanya tentang tawaran tersebut. Nah gini dong coach, Shin Tae-yong marah dan ngamuk ke Marcelino gara-gara tampil kurang maksimal dan melempem. Ingin menjadi bintang lapangan sendiri. Bermain tidak tenang saat dapat bola dan malah ingin goal in sendiri ke gawang Australia tanpa melihat rekan. Dasar maruk. Shin Tae-yong dikabarkan akan mengganti Marcelino dengan striker grade A kelas Eropa yang levelnya jauh di atas Marcelino. Kira-kira siapa ya striker grade A kelas Eropa yang akan dibawakan oleh Shin Tae-yong saat timnas Indonesia melawan Bahrain pada bulan Oktober mendatang? Kita simak dan tunggu saja kabar berikutnya. Pastikan kalian nonton beritanya sampai habis. Begini informasi lebih detailnya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Hasil timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tahan Socceroos 0-0, Garuda amankan 1 poin. Berhasil merebut 1 poin usai menahan Australia 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 10 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Dalam matchday kedua Grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia tersebut, Garuda benar-benar ditekan habis, namun pertahanan timnas Indonesia mampu bermain apik. Bisa dikatakan Maarten Paes menjadi bintang di laga tersebut, sebab kiper FC Dallas itu beberapa kali menyelamatkan gawang timnas Indonesia dari peluang emas yang diciptakan Socceroos, julukan timnas Australia. Timnas Indonesia sejatinya tampil apik di awal laga, sebab belum ada 5 menit, pasukan Shin Tae-yong langsung mendapatkan 2 tembakan ke gawang. Sayangnya, itu adalah peluang emas yang mampu diciptakan timnas Indonesia selama 45 menit laga berlangsung. Sisanya Australia benar-benar mengepung lini belakang Garuda. Paes menjadi pahlawan karena beberapa kali peluang emas mampu ia hempaskan. Bahkan Paes sempat melakukan double save gemilang. Mauro Zylstra kirim kode saat timnas Indonesia versus Arab Saudi OTW ke Jakarta. Striker FC Volendam U21, Mauro Zylstra, mengirim kode untuk timnas Indonesia usai menahan imbang Arab Saudi pada Jumat, 6 September 2024, dini hari WIB. Mauro Zylstra merupakan pemain yang digadang-gadang bakal menjalani proses naturalisasi. Striker asal Belanda itu diketahui memiliki keturunan Indonesia dari nenek pihak ayah. Mauro memiliki kedekatan dengan kerabat ayahnya dari Bandung. Saya selalu diantar oleh mereka, terutama ketika harus berlatih atau bertanding di tempat jauh, ucap Mauro dikutip dari channel YouTube Yusa Nugraha. Baru-baru ini Mauro kembali mencuri perhatian dengan mengirim dukungan untuk timnas Indonesia. Penyerang berusia 19 tahun itu mengunggah foto sedang menonton laga Indonesia versus Arab Saudi di televisi. Ia menyaksikan lewat televisi pertandingan perjuangan skuad Garuda melawan Arab Saudi. Tim asuhan Shin Tae-yong berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Mauro disebut bakal segera menuju ke Jakarta menjelang laga Indonesia versus Australia.
susul Kevin Dix ke Denmark, Ole Romeni bawa koper banyak, kode keras naturalisasi, barengan biar kompak. Ada yang menarik dari Instagram story milik Ole Romeni, diketahui pemain FC Utrecht ini sedang berada di Denmark dengan membawa koper dalam jumlah yang banyak. Sontak fans Garuda di tanah air langsung berasumsi bahwa Ole pergi ke Denmark itu untuk mengunjungi Kevin Dix yang bermain di FC Copenhagen. Asumsi mulai menyeruak, kemungkinan mereka berdua akan jalani naturalisasi secara barengan atau bersamaan sebentar lagi akan terjawab dengan adanya kode keras. Perlu diingat bahwa nama Ole dan Kevin memang selalu dikaitkan dengan naturalisasi dan tim nasional sepak bola Indonesia. Terlebih lagi saat momentum kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga kini, belum diketahui secara pasti mengapa Ole Romeni pergi ke Denmark, namun dugaan kuat mungkin ia hanya menjalani liburan biasa. Tapi, momen liburannya itu sangat pas sekali dengan rumor penambahan pemain naturalisasi di timnas, terlebih saat kedua pemain anyar Maes Hilgers dan Eliano Reinders sudah tiba di Indonesia. Erick Thohir bocorkan proses naturalisasi Eliano dan Maes Hilgers. Menpora dan Presiden sudah tanda tangan. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir sangat berharap Maes Hilgers dan Eliano Reinders sudah bisa bermain untuk timnas Indonesia, terutama saat melawan Bahrain dan Cina. Awalnya, Erick Thohir menilai bahwa timnas Indonesia lebih banyak bertahan dibanding menyerang Australia pada matchday kedua Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita banyak bertahan, attack-nya belum maksimal, kata Erick Thohir. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan, Indonesia perlu melakukan banyak latihan untuk berhadapan dengan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Dalam lanjutan babak ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick mengungkap, kemungkinan Indonesia akan lebih kuat dalam pertandingan berikutnya dengan kehadiran pemain baru yakni Eliano Reinders dan Maes Hilgers. Ya mungkin nanti dengan perlu latihan dan penambahan pemain seperti Eliano, mungkin counter attack-nya bisa lebih bagus lagi. Kalau Maes Hilgers saya rasa kekuatan defense kita tambah lagi, katanya. Maarten Paes ukir clean sheet saat timnas Indonesia versus Australia. Shin Tae-yong, dia memimpin tim dengan baik. Penampilan Maarten Paes saat timnas Indonesia bersua Australia pada laga kedua putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapat pujian dari pelatih Shin Tae-yong. Menurut STI, Paes memimpin rekan setimnya dengan baik, meladeni Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 10 September 2024. Malam waktu Indonesia Barat, Maarten Paes kembali dipercaya mengawal gawang timnas Indonesia. Sebelumnya, kiper berusia 26 tahun tersebut menghuni pos di bawah mistar gawang ketika tim Garuda bermain imbang. Maarten Paes bermain impresif dalam duel melawan Australia. Dia berhasil melakukan 5 penyelamatan dan membuat gawang timnas Indonesia clean sheet. Pelatih Shin Tae-yong mengaku puas dengan penampilan kinclong Maarten Paes ketika mengawal gawang timnas Indonesia. Menurut pelatih asal Korea Selatan tersebut, Paes mampu menjadi pemimpin untuk rekan setimnya, terutama di lini belakang. Netizen Australia marah-marah. Setelah timnya gagal, kalahkan timnas Indonesia lawan rank 133. Tidak gol pecat pelatih. Netizen Australia marah-marah setelah tim kebanggaan mereka gagal mengalahkan timnas Indonesia pada laga kedua Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Berkat kiper Maarten Paes, Australia yang memiliki banyak peluang harus gigit jari.
Timnas Indonesia pun bisa mendapat 1 poin dari 2 laga pertama ronde 3 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebaliknya untuk Australia, anak asuh Graham Arnold harus puas hanya mendapat 1 poin dari 2 pertandingan. Meski hanya hasil imbang, Timnas Indonesia sudah memperbaiki penampilan dibandingkan dalam pertemuan terakhir kontra Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Kala itu, Indonesia menelan kekalahan dengan skor 0-4. Hasil kali ini mendapat reaksi keras dari fans Soccer Ross. Mereka menuntut sang pelatih, Graham Arnold, dipecat. Graham Arnold akui Australia pusing hadapi Maarten Paes di gawang Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Australia, Graham Arnold, mengaku para pemainnya pusing menghadapi permainan defensif dari Timnas Indonesia. Ia memberikan pujian kepada kiper Maarten Paes. Timnas Australia bermain imbang dengan Indonesia 0-0 di laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia bermain bertahan sepanjang pertandingan. Berdasarkan statistik, skuad Garuda hanya mampu menorehkan 37% penguasaan bola. Socceroos mampu membukukan 19 tembakan dengan 5 diantaranya tepat sasaran. Solidnya pertahanan Timnas Indonesia serta penampilan impresif Paes membuat Australia kesulitan. Arnold mengakui para pemainnya sudah bekerja keras untuk membobol gawang Timnas Indonesia. Namun sayang, upaya tersebut selalu digagalkan tembok pertahanan terakhir yakni Paes. Sanjungan media Amerika Serikat untuk Timnas Indonesia saat tahan Australia. Mereka lewatkan 2 duel mengerikan dengan poin berharga. Timnas Indonesia membuat kejutan saat berhasil menahan Timnas Australia pada matchday kedua grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kesuksesan tim Garuda memetik 1 poin mendapat pujian dari media Amerika Serikat, ESPN. Indonesia sekali lagi menunjukkan bahwa mereka mampu bertahan melawan negara-negara besar di Asia. Begitu judul artikel yang dibuat ESPN. Media tersebut memuji habis performa Garuda yang bisa mengimbangi perlawanan Socceroos. Mereka mempertahankan awal tak terkalahkan untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan hasil imbang mengesankan lainnya melawan lawan yang berperingkat jauh lebih tinggi. Tulis ESPN seperti dikutip pada Selasa, 10 September 2024, malam WIB. Timnas Indonesia sekali lagi menunjukkan mereka mampu menandingi tim terbaik di benua ini, sambungnya. Shin Tae-yong ngamuk ke Marcelino Ferdinand gara-gara tampil kurang maksimal di laga Timnas Indonesia versus Australia. Mengamuk kepada Marcelino Ferdinand gara-gara tampil kurang maksimal di laga Timnas Indonesia versus Timnas Australia yang merupakan matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Ketika pertandingan memasuki menit 63, Shin Tae-yong memanggil Marcelino Ferdinand ke pinggir lapangan. Di tepi lapangan, Shin Tae-yong memarahi Marcelino Ferdinand menggunakan bahasa Korea Selatan. Namun, di samping Shin Tae-yong, ada sang penerjemah, Jeong Seok-seo, sehingga pesan yang disampaikan pelatih 53 tahun itu dapat dimengerti Marcelino Ferdinand. Netizen di media sosial pun bahagia melihat Marcelino Ferdinand diomeli Shin Tae-yong, sebab sejumlah netizen merasa terwakilkan karena Shin Tae-yong telah memarahi Marcelino Ferdinand yang tampil buruk. Meski tampil kurang maksimal, gelandang 20 tahun itu dipercaya Shin Tae-yong bermain selama 80 menit. Ia baru diganti di 10 menit akhir pertandingan oleh pemain Suwon FC, Pratama Arhan.
deep inside is what defines. So I won't